Shalom, saudara terkasih, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dimanapun berada, puji syukur, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kasih sukacita selalu boleh berlimpah dalam hati kita, ucapan syukur di dalam hati kita kepada Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, mari kita kembali membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sharing firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma pasal pertama ayat 16 sampai dengan 17. Tertulis demikian. Berikutnya adalah Injil itu kekuatan Allah. Yang ke-16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Yang ke-17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi saya ulangi, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudariku terkasih, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita baca di kitab Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal ke-11 ayat 1 yang pertama. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu adalah pengertian dari iman. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat atau tidak kelihatan. Saudaraku, yang perlu kita sharingkan di sini yang menurut saya sangat penting adalah mari saudara dan saya, kita semua menjadi orang yang beriman. Sebab orang diselamatkan berdasarkan dengan iman yang dia miliki. Bukan dengan hartanya, bukan dengan kepandaiannya, bukan juga dengan kebaikannya saja. Tetapi imanlah dasar dari segala sesuatu. Iman adalah dasar pengharapan kita kepada Kristus. Kita tahu bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati adanya, kata firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita imani iman kita. Terkadang memang kalau dipakai secara logika, iman itu tidak dapat kita telusuri atau tidak dapat kita artikan secara harfiah. Bahwa iman itu juga dan kuasa Tuhan yang kita percaya itu, kita tidak dapat mengartikannya secara fisika saja, namun secara metafisika. Bukan hanya sekedar fisik dan tidak kelihatan secara fisik Tuhan yang kita lihat itu, yang kita percaya itu. Bagaimana kita percaya kalau secara fisik dia tidak kelihatan? Ada satu kisah nyata yang tertulis dalam Alkitab tentang Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus ini adalah rasul yang bukan dari ke-12 rasul atau bukan dari ke-70 rasul ataupun murid-murid Yesus, dan bukan juga dari ke-120 murid-murid Yesus yang dipilih. Tapi Rasul Paulus, kita lihat kalau dari sejarahnya bahwa pada awalnya Rasul Paulus adalah orang yang paling benci terhadap orang-orang pengikut ataupun yang percaya kepada Yesus Kristus. Salah satu contoh dalam Alkitab dituliskan bahwa Paulus yang sebelumnya namanya adalah Saulus,
yang paling senang ataupun paling setuju akan penyaliban Stefanus kala itu. Artinya bahwa Paulus ini, sebelum dijadikan Saulus ini adalah orang-orang yang paling benci, orang-orang yang memang tidak suka dengan ajaran Kristus, orang-orang yang memang sangat ingin memenjarakan seluruh orang-orang pengikut Kristus. Apa yang terjadi, saudaraku? Di perjalanan menuju sebuah kota yang tujuannya adalah untuk membunuh, memenjarakan orang-orang yang percaya pada Kristus, pemberitaan Injil terhadap Kristus, di tengah jalan maka Yesus Kristus menghampiri dia dalam bentuk roh, bentuk cahaya yang sangat terang sehingga membutakan mata dari Paulus. Ketika dari itu 3 hari lamanya dia mengalami kebutaan sampai dipulihkan oleh utusan Tuhan. Ketika dari situ maka Paulus yang sudah digantikan namanya dari Saulus menjadi Paulus, yang merupakan rasul Kristus juga. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa Tuhan yang memilih dia untuk menjadi rasulnya. Ketika dari situ yang tadinya Rasul Paulus ini adalah orang-orang yang sangat benci dengan pengikut-pengikut Yesus Kristus. Setelah terjadi mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan terhadap dia melalui suatu peristiwa kebutaan yang dia alami, sehingga beranjak dari situ maka dialah salah satu rasul yang paling konsisten, yang paling teguh di dalam kepercayaan kepada Kristus. Kita ketahui sejarah mencatat bahwa Rasul Paulus mencatatkan sekitar 13 buku di dalam perjanjian baru. Dalam jumlah dari seluruh perjanjian baru itu ada 27 kitab atau 27 buku. Hampir setengah adalah Paulus yang menulis. Banyak sekali perjalanan di sini, saudaraku, tentang Paulus ini. Dia dipenjarakan, bahkan matinya pun sangat mengenaskan. Saudara-saudariku sekalian, Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, di sini perlu kita imani bahwa kita sebagai orang Kristen, kita tidak saja hidup di dalam, kata firman Tuhan, kita tidak perlu saja memikirkan kehidupan ini tentang makanan dan pakaian. Bukan saja memikirkan tentang hal-hal yang bersifat kedagingan. Yesus mengatakan begitu. Sebab hidup ini bukan hanya soal makanan, bukan hanya soal pakaian, kata Yesus. Tetapi hidup ini adalah berkata tentang firman Tuhan. Hidup ini adalah menyangkut tentang kepercayaan, tentang iman. Oleh sebab itu, mari kita semua orang Kristen yang ada merasa Kristen, marilah kita bukan hanya sekedar Kristen, jangan menjadi Kristen, jangan menjadi orang-orang pengikut Kristus yang hanya suam-suam kuku. Marilah kita beranjak step by step. Iman kita selalu bertumbuh. Iman kita boleh iman yang mengalahkan dunia. Marilah kita hidup di dalam terang. Sebab kata firman Tuhan, hidup di dalam terang adalah hidup di dalam Kristus. Maka hidup di dalam terang, kegelapan tidak akan dapat menguasainya. Pengertian di sini adalah kegelapan ini adalah seluruh yang berkaitan dengan duniawi, seluruh yang berkaitan dengan kehidupan-kehidupan kedagingan. Ada 2 kehendak kehidupan, baik itu secara kedagingan, dan yang kedua adalah hidup secara kerohanian. Mari kita baca di kitab Galatia. Saya bacakan untuk saudara. Galatia 5 ayat yang ke-19. Mulai saya bacakan untuk kita. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati,
amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Masih banyak lagi perbuatan daging itu. Namun kita baca untuk kehidupan secara rohani di ayatnya yang ke-20. Sudah kita lewati, kita masuk ke ayat 21. Dan hidup yang rohani ada di ayatnya yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mari tanya bagi diri kita sendiri, apakah saya hidup di dalam kasih atau di dalam seturut keinginan daging? Mari kita jawab dalam diri kita sendiri, dalam hati kita sendiri. Kalau masih kita memiliki kehidupan yang notabene-nya lebih kepada kehidupan yang secara duniawi atau kedagingan, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk diri saya, kita rubah kehidupan kita seturut dengan buah-buah roh yang telah kita dengarkan di dalam firman Tuhan. Kita tahu bahwa kehidupan yang sekarang ini boleh kita katakan atau boleh kita artikan adalah kehidupan yang tidak pasti. Mengapa saya berbicara demikian? Kita tahu di mana-mana semua orang, semua kalangan ditakuti dengan suatu wabah, yaitu COVID-19. Kita tahu bahwa penyakit ini sampai saat ini belum ditemukan vaksinnya, ataupun mungkin masih dalam penelitian dan sebagainya. Tapi yang perlu saya sampaikan, yang perlu kita kutip di sini adalah hidup ini adalah sesuatu yang tidak pasti. Kita tidak tahu apa yang terjadi 5 menit ke depan, 1 menit ke depan. Kita tidak tahu hari esok. Kita tidak tahu minggu besok. Kita tidak tahu untuk tahun berikutnya. Namun suatu yang pasti, saudaraku, yang perlu kita imani adalah mari kita berpegang terus kepada firman Tuhan, kepada janji, kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah merencanakan kejahatan terhadap anak-anaknya, terhadap orang-orang yang percaya bagi saudara dan saya. Tetapi Tuhan merencanakan adalah rencangan damai sejahtera dan sukacita. Oleh sebab itu, mari semua kita, saudara dan saya, makanan kita adalah rohani yang sesungguhnya, yaitu firman Tuhan. Tanpa makanan rohani, saya rasa mungkin di saat seperti sekarang ini, mungkin banyak orang yang berputus asa. Kemarin kita lihat suatu informasi bahwa salah satu keluarga di negara tertentu yang bunuh diri, 2 anak dan 1 ibu. Aduh, saudaraku, sangat mungkin miris kalau kita melihat ataupun mengikuti berita ini. Dengan sedemikian gentingnya, dengan sedemikian putus asanya kah ibu ini membunuh dirinya sendiri dan kedua anaknya? Kalau saya berkata bahwa ibu ini adalah bukan orang-orang yang beriman di dalam Kristus. Mengapa saya katakan demikian? Jika orang yang memiliki iman yang teguh, memiliki pengharapan yang hanya kepada Kristus, tentu segala persoalan, segala permasalahan seberat apapun, kita pasti tentunya memohon petunjuk, memohon kekuatan kepada Tuhan. Banyak sekali kita orang-orang Kristen ini mengalami pergumulan, mengalami problema, mengalami beban. Mungkin kalau secara daging kita pikirkan itu kita tidak sanggup. Tetapi yakin dan percayalah kita bahwa Tuhan kita itu selalu setia untuk kita. Dia selalu menopang kita, selalu memberikan kita kekuatan, selalu memberikan kita hikmat, selalu memberikan kita suatu untuk menganalisa suatu keadaan, situasi. Kita boleh menggunakan analisa kita sendiri,
Analisis itu boleh kita pakai ketika hikmat Tuhan ada dan saudaraku tidak ada keputusasaan yang timbul di dalam hati kita. Jangan pernah takut, jangan pernah gelisah. Tuhan berkata, Tuhan tidak akan pernah memberikan beban ataupun pergumulan di luar daripada kemampuan anak-anaknya. Yakin dan percayalah bahwa saudara dan saya, Tuhan tidak akan memberikan cobaan yang melebihi kekuatan kita. Tuhan berjanji bahwa Dia selalu beserta dengan kita di setiap keadaan, di setiap situasi kehidupan kita. Selamat hari Minggu saudara-saudariku sekalian. Mari kita tumbuh di dalam iman kita. Ketika ada waktu, mari kita selalu luangkan waktu untuk membaca firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab iman timbul daripada pendengaran, dan pendengaran akan firman Allah, kata kitab suci. Oleh sebab itu, tumbuhlah iman kita, iman saudara dan saya, tumbuhlah iman di dalam Kristus Yesus. Mari kita sama-sama untuk selalu membangun persekutuan kita terhadap Tuhan. Mari kita selalu membangun hubungan yang intim terhadap Tuhan. Di dalam Tuhan selalu ada petunjuk, di dalam Tuhan selalu ada kekuatan. Di dalam Tuhan juga ada ketenangan, damai sejahtera dan sukacita. Kiranya kasih Kristus selalu melingkupi saudara dan saya. Dan kita berdoa, kiranya Tuhan selalu melalukan kita dari segala penyakit. Di dalam bilur-bilurnya juga kita peroleh kesembuhan dalam segala penyakit, baik itu penyakit jasmani, penyakit rohani. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari hiduplah kita oleh iman. Sola fide. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu supaya kami hidup di dalam iman yang berpengharapan kepada Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, boleh iman kami tumbuh step by step pengenalan akan Kristus. Semakin besar iman kami kepadamu. Berkati kami sepanjang hari-hari ini. Tuhan lindungi kami, jauhkan dari segala malapetaka, bahaya dan maut. Jauhkan daripada segala penyakit, virus corona dan penyakit apapun. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau memberikan kami damai sejahtera sukacita. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian untuk Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap hatiku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kekuatan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap
setiap langkah aku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kekuatan dan perlindungan, Yesusku, Rajaku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, aku cinta Kau. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, aku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, aku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Oh, Bapa, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, kami cinta Kau. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, tetap semangat di dalam Tuhan. Hiduplah di dalam iman terhadap Kristus Yesus. Sola Fide. Tuhan Yesus memberkati.